Ya deh, kami ngobrol, selesai, saya kembali ke program. Di kamar saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan kasih satu jumlah kepada saya. Bantuan oke Tuhan. Aldo deh Pak. Saya telepon dia, bisa bilang, Kak nanti aku kirim ya. Sekian. Nanti kalau sudah dikirim, diambil langsung dibayarin, jangan dipakai yang lain. Saya bilang, oh ya deh, makasih deh ya. Ya deh. Bapak Ibu tahu kenapa saya tunggu Tuhan taruh dari saya? Sebab kebiasaan saya begini, setiap kali saya mau menabur, kalau saya tunggu waktunya Tuhan, Tuhan itu kata 1 Korintus pasal yang ke-9, Tuhan itu yang berikan benihnya kepada kita. Dalam bahasa sehari-hari begini, kadang-kadang Tuhan bisa lakukan, kita tidak perlu keluar daripada tabungan kita untuk memberkati yang lain. Dia akan kirim uang untuk kita pakai menabur, memberikan yang lain. Nah saya belajar, saya tunggu pagi nggak ada, malam saya bilang udah Tuhan, saya tunggu deh, pokoknya saya kirim Tuhan, Senin saya kirim, besok saya kirim Tuhan. Saya tahu Tuhan akan arahkan saya apa yang bisa lakukan. Dan apa yang terjadi waktu kami akan terbang dari Medan ke Kuala Lumpur, seorang hamba Tuhan memberkati saya. Saya bilang no. Saya datang untuk belajar, saya diberkati. Saya harusnya memberkati kalian semua. No. You want to bless you. Kami ingin berkati bangsa-bangsa. Saya terharu Bapak. Saya bilang terima kasih ya Tuhan berkati. Bapak Ibu tahu jumlahnya berapa? Saya langsung telepon saya. Ya. Persis sama dengan apa yang Tuhan suruh saya untuk berikan kepada kakak saya. Masing-masing kita punya kesempatan yang sama. Mungkin engkau sedang menangani proyek di kantormu. Engkau lagi ada punya tugas untuk memasarkan sesuatu, atau engkau sedang handle satu program atau apa saja. Dengar baik-baik. Tuhan mampu terlibat dalam proyekmu, sekalipun teknis adanya. Tuhan jago IT. Ya. Tuhan tuh jago bidding Pak. Dia tidak ngintip Pak. Dia tidak ngintip bidding yang lain, enggak. Karena apa? Ya dia tentukan ini bidding yang terjadi. Ini tawaran terbagus. Ya. Tuhan sanggup dong gitu. Bagaimana caranya? Belajar mendengar pembicara. Belajar saja. Ya. Kita nggak akan panjang di sini, tapi saya mau bilang begini. Tuhan tetap memperdengarkan suaranya untuk setiap kita, umat yang berharap kepadanya. Katakan amin. Katakan amin. Latih kepekaan dengan pergaulan karib dengan Tuhan, dengan dalam ibadah, dengan sesama yang percaya, dengan para hamba-hamba Tuhan, dengan firman Tuhan. Bangun keakraban. Nanti engkau akan memiliki satu tingkat kepekaan yang cukup untuk memberkati hidupmu. Ya. Belajar untuk mendengar. Jadi yang kedua adalah belajar dengar suara Tuhan. Kalau engkau mau pede, mau percaya diri melangkah ke depan tanpa engkau mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, itu pribadi Bapak. Kita nggak bisa copy paste. Yang saya alami copy paste ke Pak Bambang, Pak Wendan, dan itu masing-masing kita. Kami hamba Tuhan di sini mengajarkan Bapak Ibu untuk memiliki tingkat keakraban yang cukup untuk mengalami kepekaan dengan suara Tuhan. Ya. Tuhan tuh hebat. Dia bisa singkapkan bahkan hal-hal yang nggak terpahami, yang nggak kita duga, dia sanggup singkapkan kepada kita. Bahkan dia bersedia menceritakan kepada kita tentang rencananya di besok, minggu depan, di hari-hari ke depan. Dia mau melakukannya. Bahkan mungkin dia sedang dan telah melakukannya untuk kita. Yang jadi masalah mungkin kita, masih budak, jadi nggak bisa dengar. Mari latih diri kita. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Selalu saya bilang tetap ada minimal satu jawaban dari Tuhan untuk masalah pertanyaan hidup kita. Ambil jawaban itu. Mungkin yang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu dan Dia peduli. Ya. Yang pertama percaya, yang kedua belajar mendengar. Dia menyatakan sesuatu kepada kita. Yang ketiga, Tuhan pasti membuat mujizat. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Nah dalam konteks dengan Musa ini, saya mau bilang begini. Ya, saya akan tutup dengan ini. Tuhan pasti buat mujizat. Sebenarnya hari ini saya bukan khotbah ini Pak. Saya khotbah yang lain dan sudah siapkan mujizatnya. Ya, tapi Tuhan pimpin demikian. Tuhan pasti bikin mujizat, melakukan mujizat bagi hidup kita. Saya bilang begini, dengan apa yang ada pada kita. Oke, sekali lagi, Tuhan pasti buat mujizat untuk kita dengan apa yang kita punya. Sebagai contoh, bagaimana cara kasih makan 5.000 orang?
Harus ada apa? Halo, harus ada apa? 5 roti 2 ikan. Tanpa 5 roti dan 2 ikan, Yesus dibilang tukang sulap nanti Pak Bu. Benih, harus ada benih. Ya, miliki benih itu. Waktu janda yang memberikan persembahan, ingat ceritanya? Dia berikan 2 persen. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat bagi hidupnya? Karena dia menyampaikan ada benih. Ya, makanya maaf, saya kembali ke sini. Makanya iman itu digambarkan sebagaimana besarnya iman sebiji itu tuh benih artinya. Artinya ada satu modal yang kita miliki. Inilah bagian kita. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan bilang sekecil sebiji sawi? Nanti kalau dia tumbuh dan Tuhan yang berikan pertumbuhan, itu menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung bisa bersarang di sana. Karena Tuhan perlu kita. Harus ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Iman kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Seringkali umat percaya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Kami ini nggak tahu lagi mana Tuhan, tolong Tuhan. Dalam nas amin. Habis telepon orang, lu bantu gua dong, lu kan beli sama gua. Gimana sih lu? Kurang ajar lu. Kadang-kadang benih itu mungkin berupa keberanian percaya. Ya, orang dunia bilang pasrah, kalau kita bilang berserah. Keberanian untuk tidak bela diri. Mungkin di kantor ada office politik, dan engkau karena kurang teliti, tiba-tiba ada beberapa data yang dikompos dan itu memberatkan dirimu. Padahal kau nggak pernah lakukan, dan tidak ada sejarahnya kau bisa demikian. Tapi karena begitu banyaknya kompromi dan yang abstraktif yang dibuat sehingga manajemen bilang ini salah nih. Dan kau bilang Tuhan, ini kurang ajar. Ya. Dan kalau seperti Ariel dan Luna, sewa pengacara. Ya. Kenapa saya tahu Ariel dan Luna? Karena di TV-nya itu saya sebut ya. Garuda dan Inbisco kalah hari ini. Ya. Adanya Ariel dan Luna. Mesti punya modal. Harus ada sesuatu. Apa itu? Mungkin kau bilang Tuhan, aku tidak salah Tuhan. Dan mungkin kita punya cukup bukti. Kita punya cukup bukti untuk fight back dan potensi untuk menang banyak. Tapi waktu aku bilang Tuhan, aku belajar diam Tuhan. Teman-teman bilang, gile lu, resiko lu, bodoh, goblok lu. Tapi kita bilang enggak. Tuhan bilang sama aku untuk nggak bela diri. Diam saja. Tiba-tiba setelah kita diam, apa terjadi? Kejadian makin buruk. Di situ Tuhan sedang menanamkan benih itu. Pak Bu, kalau kita cuma percaya dan setelah kita bilang aku percaya Tuhan, aku berserah, tidak berarti tiba-tiba Tuhan datang dari langit, ya, seperti megaloman dan membunuh musuh-musuh kita. Ya, tidak ada orang percaya Pak Bu. Waktu kita serahkan benih itu, Tuhan, aku nggak bela diri Tuhan, aku percaya. Benih itu tidak bisa di permukaan. Benih itu mesti ditanam, mesti mati. Waktu kita mulai punya benih untuk berserah dan tidak membela diri, tiba-tiba keadaan makin worse, makin buruk. Kita mau bilang Tuhan, ini kayak mana ya Tuhan? Ya orang bilang, kayak mana ya Tuhan? Macam mana pun bisa begini Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Waktu kau punya benih dan ternyata keadaan tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, sesungguhnya benih itu lagi mati. Mungkin kau yang sudah berumur belum menikah, belum punya pasangan hidup. Wah Tuhan, stok sudah habis Tuhan. Yang ada pun respis di luar sana Tuhan. Ya, kalau mau didaur ulang lama maksudnya Tuhan. Maksudnya ditobatkan lama gitu. Ya, yang senyum tuh kayaknya kena tuh ya. Ya bertobat, jangan banyak pilih ya. Jangan pandang bulu. Oke? Terus Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya benih itu ditanam. Setelah benih itu ditanam, dikuburkan, mengalami kematian, baru benih itu turun. Tempat kebingungan, tempat nowhere to run, kata Arnold Schwarzenegger. Itu dimaksudkan Tuhan supaya benih percaya kita itu ditanam. Ya kalau nggak tanam nggak bertumbuh. Ditanam. Ya, ada beberapa saksian. Ya, seperti Yeskiel, waktu dia bangkitkan tulang-tulang kering. Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan bilang,